Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Informasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu? Apakah informasi yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran dari teman-teman dan energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, setiap kartu yang saya ambil nanti apakah akan memberikan situasi yang positif terhadap diri kamu atau memang situasi yang tidak positif. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, situasi apa guys yang akan saya berikan terhadap diri kamu. Apakah bersifat positif atau memang bersifat negatif. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul Seven of Clubs, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap satu energi, di mana satu energi tersebut masih memiliki suatu perasaan, di mana satu energi tersebut pun masih menginginkan hal yang ingin diperbaiki. Kenapa saya mengatakan hal tersebut guys? Karena memang kemunculan kartu Seven of Clubs ini seseorang yang menginginkan suatu kebahagiaan, di mana kebahagiaan tersebut muncul dari masa lalu dia. Karena dia berpikiran ketika masa lalu itu muncul kembali di dalam kehidupan dia, itu akan memberikan suatu kesempurnaan terhadap diri dia guys. Akan tetapi ketika diri dia berpikiran terhadap masa lalu dia, seakan-akan ada satu hal yang membuat diri dia terjebak di dalam situasi. Ingin kembali tetapi tidak mampu. Tidak ingin kembali tetapi situasi tersebut sangat kacau untuk dia jalani. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Chariot. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu The Chariot yang saya pegang ini, antara hitam dengan putih. Seperti apa yang saya katakan tadi, ada satu energi yang menginginkan kebahagiaan di masa lalu, tetapi dia belum mampu untuk mengeksekusikannya secara langsung. Karena memang ketika diri saya mengarah terhadap kartu The Chariot ini, ada yang membuat diri dia
tidak bisa kembali terhadap kebahagiaan tersebut. Bisa saja ketika diri dia kembali terhadap kebahagiaan tersebut, dia akan dihadapkan di dalam situasi yang namanya suatu pertengkaran. Mungkin pertengkaran ini berasal dari energi sekeliling kamu, atau mungkin pertengkaran ini berasal dari pihak yang berdampingan terhadap diri dia untuk saat ini. Di sisi lain, dengan kemunculan kartu The Chariot ini, seakan-akan berbicara terhadap satu energi, di mana satu energi ini harus bisa mengambil satu pilihan. Di mana ketika diri dia mengambil satu pilihan terhadap situasi yang dia rasakan, itu akan membuat diri dia merasa sangat beruntung. Kalau saya mengkaitkan terhadap pembicaraan saya, yang dimana tadi saya mengatakan suatu kebahagiaan, dia harus mengambil satu pilihan tersebut, guys. Mau tidak mau dia harus bisa mengambil hal tersebut, karena ketika diri dia tidak mengambil hal tersebut, dia akan dihadapkan di dalam satu situasi yang tidak bisa dia pilih. Ini dia, guys. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Eight of Pentacles. Seseorang yang sedang fokus terhadap apa yang dia lakukan. Seseorang yang sedang fokus terhadap apa yang dia pikirkan. Seseorang yang sedang fokus terhadap hal di mana hal tersebut bisa memberikan diri dia suatu perbaikan. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. 8 koin, 6 koin sudah dikerjakan, 2 koin sedang difokuskan untuk memberikan suatu kenyamanan, untuk memberikan suatu kemakmuran, untuk memberikan suatu kebahagiaan. Dengan kata lain, satu energi masih fokus terhadap masa lalunya di sini. Apakah kefokusan dia ingin kembali, atau memang kefokusan dia tersebut justru membuat satu energi di luar dari energi dia merasa dirugikan. Ini dia, guys. Nah, kita lihat kartu di samping dari Eight of Pentacles. Muncul kartu The Three of Pentacles. Kedua kartu yang berbicara terhadap sisi keuangan, yang dimana sisi keuangan ini saya kategorikan sebagai kebahagiaan. Kemunculan kartu The Three of Pentacles ini menggambarkan suatu bantuan yang akan diberikan oleh satu energi, di mana satu energi tersebut merasa bahagia. Kalau saya mengkaitkan antara kemunculan kartu The Three of Pentacles dengan munculnya Eight of Pentacles, bisa saja satu energi ini ingin kembali terhadap energi lama, yang dimana energi lama tersebut memberikan diri dia suatu keberuntungan ataupun suatu kebahagiaan. Akan tetapi, ketika satu energi ini kembali terhadap energi lama dia, justru membuat satu energi ini di dalam situasi yang namanya suatu pertengkaran. Pertengkaran ini bisa saja berasal dari orang-orang yang berada di sekeliling dia, karena memang tidak setuju terhadap satu energi ini kembali terhadap energi lamanya. Dan bisa saja ketika satu energi ini kembali terhadap energi lamanya, pihak yang berdampingan terhadap diri dia untuk saat ini seakan-akan
membuat suatu perdebatan yang dimana perdebatan itu tidak memberikan suatu solusi ataupun jalan keluar. Sehingga ketika satu energi ini ingin kembali terhadap energi lamanya, muncul di dalam satu pemikiran terhadap satu energi ini, membuat kacau dan fokus untuk menyelesaikan hal tersebut. Ini dia guys. Nah, kalau saya menutup kartu The Chariot dan masih mengangkat The Three of Pentacles, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu ini. Seseorang yang kedua tangannya memegang sesuatu, baik kiri ataupun kanan. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap satu energi yang dimana satu energi ini ingin kembali hanya berputar-putar di dalam satu tempat. Apakah saya ingin kembali atau memang diri saya tidak kembali? Ketika diri saya ingin kembali, bagaimana respon energi lama saya? Apakah menolak saya atau memang tidak menolak saya? Ketika diri saya ingin kembali terhadap energi lama saya, justru situasi kehidupan saya untuk saat ini sedang dihadapkan di dalam kekacauan. Dia bingung guys, apa yang harus dia lakukan. Sebenarnya dari sisi perasaan dia masih mencintai diri kamu. Dia masih menginginkan diri kamu. Karena ketika diri dia menginginkan diri kamu, kamu itu adalah sumber keberuntungan terhadap diri dia. Kamu itu adalah sumber kebahagiaan yang diberikan oleh alam semesta terhadap diri dia. Tetapi dia tidak menyadari hal tersebut. Karena muncul kartu ini. Seseorang yang dibantu dengan bantuan tersebut, kehidupan seseorang itu bisa bahagia, nyaman, ataupun makmur. Ini dia guys. Dia bingung untuk saat ini. Fokus terhadap orang yang berdampingan kepada dia, dia pun fokus terhadap perasaan yang masih menyayangi diri kamu. Serba salah. Mana yang harus dia pilih? Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu The Eight of Swords, 8 pedang yang menusuk satu orang, di mana ketika 8 pedang ini menusuk satu orang ini seakan-akan membuat satu energi ini merasa buntu. Kebuntuan yang dia rasakan karena dia berputar-putar di dalam satu tempat. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk kedepannya. Dia tidak bisa memilih satu pilihan terhadap perasaan dia. Ini untuk kedepannya guys. Walaupun diri dia menjalankan suatu hubungan kotor terhadap pihak ketiga, itu hanya kebahagiaan sementara. Tidak selamanya kebahagiaan yang dia rasakan. Toh juga kartu yang saya pegang ini, hubungan tersebut hanya hubungan buntu. Ibaratnya, hubungan kotor tersebut hanya untuk dimanfaatkan. Kebuntuan guys untuk kedepannya. Nah, kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Hangman. Kepala di bawah, kaki di atas. Penuh dengan perjuangan untuk meyakinkan terhadap energi lama dia, saya masih sayang, saya masih mencintai kamu. Tetapi ketika diri saya masih mencintai diri kamu, masih menyayangi diri kamu, saya bingung dengan kondisi saya. Di mana kondisi saya ini sedang menjalani suatu hubungan kotor yang membuat saya kacau dan materi saya pun terkuras. Saya bingung harus berbuat apa. Itu yang dipikirkan oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Makanya tadi muncul kartu kebuntuan untuk kedepannya. Ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi orang-orang yang berada di sekeliling kamu tidak menyetujui.
Ketika diri dia ingin bertahan terhadap hubungan kotor dia, membuat diri dia buntu. Serba salah guys. Penuh dengan perjuangan untuk kedepannya agar diri dia bisa kembali terhadap diri kamu. Nah, kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Lovers. Tepat sekali apa yang saya katakan. Yang dimana kemunculan kartu The Lovers inilah yang membuat diri dia buntu. Yang membuat diri dia di dalam situasi pertengkaran. Yang membuat diri dia berada di dalam situasi yang hanya bisa berputar-putar di dalam satu tempat. Ini dia guys, sungguh jahat The Lovers ini. Sungguh jahat perselingkuhan yang dia lakukan. Perselingkuhan yang dia lakukan tersebut membuat diri dia terjebak dari sisi perasaan yang sangat mendalam. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap diri kamu dan terhadap pemikiran manusia yang telah meninggalkan kamu. Untuk kedepannya akan ada satu momen di mana momen tersebut mempertemukan diri kamu kembali. Tetapi ketika diri kamu dipertemukan kembali, ada situasi yang sangat buntu. Kebuntuan tersebut berupa pertengkaran yang berasal dari kata The Lovers, yaitu pihak ketiga, yaitu orang-orang yang berada di sekeliling kamu guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.